adalah Paskah bagi kita semua. Hari ini adalah hari kemenangan. Kristus telah bangkit. Sengat maut telah dikalahkan. Olehnya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Pujilah Tuhan atas kebesarannya. Pujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami menyambut kebesaran dan anugerah-Mu yang telah memenuhi hidup kami. Kuasa kebangkitan-Mu menguatkan iman dan pengharapan kami. Terlebih dalam situasi sekarang yang sedang terjadi di negara kami, pandemi virus corona COVID-19 yang masih saja terus menghantui kami, di mana jumlah yang terpapar virus tersebut bertambah setiap hari. Saudara yang terkasih, sesungguhnya Paskah adalah ketika Allah melewatkan kematian menjadi kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sengat maut tidak berdaya lagi. Itu adalah kepedulian Allah bagi umatnya. Allah juga kiranya berkenan untuk menolong kita menghadapi pandemi virus corona COVID-19 agar cepat berlalu dari tengah-tengah kita. Pujilah Engkau, Allah Tuhan kami. Biarlah kami tetap setia dalam iman dan pengharapan. Kita akan memulai ibadah perayaan Paskah ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa dalam hati. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya pandemi virus corona COVID-19 juga cepat berlalu dari muka bumi ini. Dan kami juga kiranya diberi kesadaran agar ikut serta mendukung pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Dengarkanlah Tuhan doa permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan pada pesta Paskah pertama ini tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang terkasih, Allah telah menyatakan kasih setia-Nya melalui pengorbanan Yesus. Karena itu, tunduklah dalam penyesalan kepada Tuhan karena dosa dan pelanggaran terhadap firman-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Terlebih situasi yang sedang dihadapi dunia ini dan juga negara kami dengan semakin bertambahnya orang yang terpapar karena penyakit virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami menghadapi penyakit tersebut. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan kami. Janganlah lupakan kami, tapi luputkanlah kami dari segala dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel buat kita pada pesta Paskah yang pertama hari ini, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat berkat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Satukan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah berita sukacita kepada dunia, karena Dia adalah penguasa hidup. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada dunia ini bahwa tidak ada kuasa yang dapat mematikan kuasa Allah sendiri. Dia telah mematahkan kuasa kegelapan. Kematian adalah upah dari dosa.
supaya kita mendapatkan kehidupan dari Allah. Kehidupan ada pada tangan Tuhan, hingga kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang maut yang menakutkan, karena Tuhan juga akan mengangkat kita dari kematian itu menuju hidup bersama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu apabila Yesus setelah kebangkitannya pergi ke Galilea, ada pesan yang hendak disampaikan kepada dunia ini. Ada pesan yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama adalah dengan kebangkitan Yesus, maka setiap orang percaya harus bersukacita. Orang percaya harus melepaskan diri dari belenggu ketakutan yang tidak berdasar. Tetapi setiap orang percaya meletakkan pengharapannya kepada Yesus yang bangkit itu. Dan yang kedua, saudaraku, mengingatkan kembali akan permulaan pelayanan Tuhan Yesus yang memanggil murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hal ini menjadi pesan bagi kita dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, agar sebagai orang percaya dapat menikmati sukacitanya dengan penuh pengharapan. Dalam pengharapan kepada Yesus itulah kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik bagi orang. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik untuk seluruh dunia ini. Yesus berkata, "Jadilah engkau penjala manusia." Kita harus terpanggil menyampaikan kabar baik agar orang banyak juga dapat menikmati kebaikan Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus memberi pesan bagi kita untuk dapat melayani dan bersaksi dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Kita perlu mengubah hati manusia yang dilanda suasana takut, mencekam, sedih, kecewa menjadi damai sejahtera. Dengan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini, biarlah kita mengalami hidup baru. Hidup baru yang membawa kita kepada pengharapan, bukan saja harapan akan hal-hal yang kita warisi di dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli kini dan di dunia ini. Selamat Paskah buat kita semua, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Puji
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.